kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini saya akan menjelaskan penggunaan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Perlu teman-teman ketahui, REPL merupakan singkatan dari Read, Eval, Print, and Loop yang fungsinya untuk menguji kode program Node.js secara sederhana. Read berfungsi untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user, Eval untuk mengevaluasi kode yang telah dibaca, Print untuk menampilkan hasil program ke layar terminal, dan Loop untuk mengulang 3 langkah sebelumnya sampai user menekan Ctrl C sebanyak 2 kali untuk menghentikan terminal REPL yang berjalan. Langsung saja kita menjalankan terminal REPL, dan di sini saya menggunakan command prompt. Silakan buka command prompt di laptop teman. Oke, untuk mengecek apakah Node.js sudah terinstall di komputer kalian, caranya ketik Node, enter. Nah, pada kode script seperti ini, terdapat sebuah notifikasi bahwa Node.js sudah terinstall dan selanjutnya kita dapat menjalankan Node.js sesuai dengan perintah JavaScript. Maksudnya dengan perintah JavaScript. Oke, di sini saya mengambil contoh sintaks penjumlahan pada Node.js. 2 ditambah 2, enter. Hasilnya adalah 4. Berikutnya contoh sintaks perkalian. 4 dikali 2, enter. Hasilnya adalah 8. Kita juga bisa menggunakan salah satu fungsi, yaitu console.log buka kurung tanda petik node.js tanda petik tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya adalah node.js undefined. Kita juga bisa mendeklarasikan variabel. Di sini saya ambil contoh var x sama dengan 10, enter. Hasilnya undefined. X sama dengan 10 yang merupakan nilai variabel dari 10 itu sendiri. Lalu 18 dikali X sama dengan 180. Jadi X ini mewakili nilai variabel 10. Oke. Contoh lain, var i. Di sini saya menggunakan loop atau perulangan. Caranya adalah ketik for buka kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil x, titik koma i plus plus. Tutup kurung buka kurung console.log buka kurung i tutup kurung, enter. Nah, di sini akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Oke. Ini merupakan penjelasan singkat mengenai sintaks-sintaksnya. Lanjut, kita akan belajar bagaimana cara menulis ekspresi. Nah, terminal REPL itu dapat menulis ekspresi ekspresi aritmetika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contoh, di sini 8 dikali 10. Hasilnya adalah 80. Bisa juga menggunakan tanda kurung 5 ditambah 2 tutup kurung kali buka kurung 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 21. Contoh lain, 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Lalu contoh lain, 20% dari 12, hasilnya adalah 8. Oke, ini merupakan penjelasan perintah-perintah menggunakan ekspresi. Lanjut, kita menggunakan tanda underscore.
Perlu teman-teman ketahui, tanda underscore itu berfungsi untuk menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Ambil contoh, 4 dikali 2. Hasilnya adalah 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini merupakan hasil akhir dari 4 dikali 2 kan. Lalu kita gunakan tanda underscore dikali underscore. Hasilnya adalah 64. Underscore itu merupakan, kok di sini bentar ya, sebentar. 4 dikali 2 8, lalu 8 ini merupakan hasil akhir dari 4 dikali 2, lalu underscore ini menyimpan nilai akhir yaitu 8. Nah, jadi pada contoh di layar itu tanda underscore itu menyimpan angka 8 yang merupakan nilai dari hasil operasi 4 dikali 2. Oke, itu penjelasan singkat mengenai penggunaan tanda underscore. Lanjut kita ke penggunaan variabel, di mana pada bagian ini nilai variabel bisa didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci variabel. Contoh, A sama dengan 2. Enter. Hasilnya 2. Di sini kita tidak mendefinisikan variabelnya, namun secara otomatis akan langsung mengeksekusi hasilnya yaitu 2. Kita bandingkan dengan penggunaan variabel yang didefinisikan. Ambil contoh, var B sama dengan 5. Enter. Hasilnya undefined. Bisa juga kita mengoperasikan variabel berikut. Contoh, A dikali B sama dengan 10. Ada juga contoh lain, 2 dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan 14. Jadi nilai A ini mewakili 2 dan nilai B ini mewakili nilai variabel 5. Jadi A ditambah 5 atau dengan kata lain 2 ditambah 5 sama dengan 7 dikali dengan 2 hasilnya adalah 14. Ada juga contoh lain, console.log buka kurung tanda petik nilai A titik 2 tanda petik di sini saya gunakan tanda tambah yang berfungsi untuk menghubungkan variabel dan string. Ikuti dengan A, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya nilai A adalah 2. Oke, itu merupakan penjelasan dari penggunaan variabel. Lanjut kita ke perintah yang terdiri dari beberapa baris. Nah, ambil contoh. Var A sama dengan 10. Enter. If dalam kurung A lebih besar 0, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Console.log buka kurung A, jangan lupa tanda tambah, tanda petik, spasi A, spasi adalah bilangan positif. Tanda petik, tutup kurung, enter. Tutup kurung kurawal, else, buka kurung kurawal, enter. Console.log ke kurung A, tanda tambah, tanda petik, spasi adalah bilangan negatif. Tanda petik, tutup kurung, enter, tutup kurung kurawal, enter. Di sini hasilnya adalah 10 adalah bilangan positif.
Bagaimana cara bacanya? Jika A lebih besar dari 0, maka mencetak A adalah bilangan positif. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini kita sudah ketahui ya bahwa variabel A itu adalah 10. Jadi 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Masih sama dalam perintah yang terdiri dari beberapa baris, yaitu perulangan. Ambil contoh, var I sama dengan 1. Kita ketik while, buka kurung, I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Console .log, buka kurung, tanda kutip, baris ke, tanda kutip, tanda tambah, I, tutup kurung, enter, I plus plus, enter, tutup kurung kurawal, enter. Nah, di sini akan menghasilkan baris ke-1, ke-2, ke-3. Nah, sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. Jadi, 1 itu lebih kecil sama dengan 3. Bernilai benar, maka akan mencetak baris ke-1. Nah, lalu I ini akan turunkan. Nah, ini increment yang mana itu akan ditambah nilai 1. Jadi, sama dengan 2. Nah, 2 ini lebih kecil sama dengan 3. Bernilai benar, maka akan mencetak baris kedua. Lanjut, baris ketiga, nilai 3. 3 lebih kecil sama dengan 3. Bernilai benar, maka akan mencetak baris ketiga. Lanjut, 4. 4 lebih kecil sama dengan 3, bernilai salah, maka perulangan akan dihentikan. Oke, lanjut. Penggunaan Node.js secara interaktif berikutnya adalah membuat fungsi. Caranya, ketik function spasi tambah dalam kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, return. Nah, return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai spasi A tambah B, enter, tutup kurung kurawal, enter. Di sini hasilnya undefined karena memang kita belum memasukkan nilai dari A dan B-nya. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut dengan cara ketik hasil sama dengan tambah buka kurung contoh 15,12 tutup kurung, enter. Jadi hasilnya adalah 27. Kita akan memanggil hasil variabel dari hasil perhitungan 15 ditambah 12. Caranya gampang, tinggal ketik hasil, enter, hasilnya adalah 27. Contoh yang lain, tambah buka kurung 35,91 tutup kurung, enter, hasilnya adalah 126. Berikutnya adalah penggunaan Node.js secara interaktif, yaitu membuat objek. Caranya adalah ketik var spasi obj. Nah, obj di sini teman-teman, itu bisa diganti dengan kata-kata lain seperti nama kalian, contoh Mayang atau Riko dan sebagainya, pokoknya bebas. Lalu kita ketik enter. Nah, lanjut var obj sama dengan new object tutup kurung buka kurung, enter. Oke, lanjut obj
dot alas sama dengan 5 di sini. obj dot tinggi sama dengan 7, enter. obj dot luas sama dengan function buka kurung tutup kurung buka kurung perawal return atau mengembalikan nilai, buka kurung obj dot alas dikali obj dot tinggi tutup kurung bagi 2 tutup kurung perawal, enter. Nah, lalu kita ketik double backslash memanggil metode luas. Tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, maaf, enter. Lalu kita ketik obj dot luas, buka kurung, tutup kurung, enter. Oh, maaf ya teman-teman, di sini saya salah ketik. Jadi kita ulang sekali lagi. Maaf ya teman-teman. Lalu oke, seperti ini, double backslash memanggil metode luas. Kurung enter. obj dot luas. Kurung enter. Jadi hasilnya adalah 17,5. Pada penggunaan Node.js secara interaktif pada bagian membuat objek ini, saya mempresentasikan rumus dari rumus luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi bagi 2. Jadi alas ini, obj.alas ini mewakili angka 5, lalu obj.tinggi ini mewakili 7. Jadinya 5 dikali 7 itu kan 35, lalu dibagi 2, jadi hasilnya adalah 17,5. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dalam terminal REPL. Yang pertama ada Ctrl C, yaitu berfungsi keluar dari perintah yang sedang berjalan. Yang kedua, Ctrl C sebanyak 2 kali, itu berfungsi keluar dari terminal REPL. Ctrl D sama seperti Ctrl C 2 kali, yaitu keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah itu berfungsi menampilkan perintah sesudah atau sebelumnya. Tombol tab itu melengkapi perintah yang ditulis. .help itu menampilkan sebuah bantuan dari perintah pada terminal. .break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. .clear fungsinya sama seperti .break, yaitu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. .save nama file menyimpan sebuah perintah di dalam terminal REPL ke dalam file. Lalu yang terakhir, .load nama file memuat sebuah perintah dari file ke dalam terminal REPL. Oke guys, yang terakhir kita akan belajar cara menghentikan terminal REPL. Nah, caranya itu di sini saya ambil contoh A sama dengan 3, var B sama dengan 4, lalu A dikali B
sama dengan 12. Jadi A ini mewakili 3, B ini mewakili nilai variabel 4. Jadi A dikali B atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Cara hentikannya bagaimana? Dengan cara seperti menggunakan perintah-perintah yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu Ctrl C sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya sudah Ctrl C 1 kali. Oke, Ctrl C yang kedua kali. Nah, di sini terminal RPL-nya sudah berhenti. Ada juga yang lain, menggunakan perintah yang lain, yaitu saya di sini menggunakan tombol panah atas panah bawah untuk menampilkan perintah sesudah atau sebelumnya. A sama dengan 3, lalu var B sama dengan 4, lalu A kali B sama dengan 12. Oke, di sini cara hentikannya bisa menggunakan perintah .exit enter. Oke, terminal RPL-nya sudah berhenti. Sekian untuk video saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.